Salam jumpa kekasih-kekasih Tuhan. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan ada dalam kehidupan tiap-tiap kita. Kita boleh bersama-sama lagi menghadapkan hati ini, hidup ini kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur akan kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang di atas segala-galanya. Pujian syukur hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau yang layak menerimanya. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami mau lagi memuji nama-Mu. Kami mau juga mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mau belajar menyembah dalam roh dan kebenaran, supaya apa yang kami lakukan satu yang berkenan kepadamu, yang menyenangkan hatimu Tuhan. Jamalah hati kami, jamalah pikiran kami, dan kami mau bawa hidup ini untuk memuji nama-Mu. Segala pengaruh apapun yang coba mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami menolak dalam nama Yesus, supaya roh-Mu yang memampukan kami. Lalu kami memuji untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian. Ku bersyukur kepadamu, puji Tuhan. Lebih dari yang aku minta, lebih dari yang aku minta, lebih dari
bersyukur, kita teriak pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih.
Kita ambil bacaan firman Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020, terambil dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kelima, ayat 4 dan ayat 5. Galatia pasal 5 ayat 4 dan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sekali lagi saya ulangi, ayat 4 dari Galatia pasal 5. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesehatan, ya, kekuatan dan lindungan dari Tuhan, sehingga kita semuanya boleh ada sebagaimana kita ada. Sebagai orang-orang yang telah mempercayai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam hal apapun juga kita akan tetap menyatakan bahwa semua ada karena Tuhan. Sementara kita hidup di tengah dunia yang benar-benar berbagai ragam, banyak hal yang kita bisa lihat ataupun mendengar, dan semuanya ini bisa saja mengganggu pandangan mata kita, bisa saja mengganggu pendengaran telinga, bahkan yang di dalam, yaitu hati ini. Kenapa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semua punya pengaruh
Apalagi kalau itu memang digerakkan dalam kekuatan roh jahat, pekerjaan iblis, sehingga ada banyak yang mandek di perjalanan, ada banyak yang tiba-tiba berhenti. Pikiran dia, hati dia dipengaruhi dengan apa yang dilihat, dipengaruhi dengan apa yang didengar. Inilah dunia di mana kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Maksud Tuhan tentu dengan kita melihat semua yang terjadi di dunia ini, baikkah itu, jahatkah itu, apalagi kalau itu hal-hal yang mencoba untuk jebakan, menjerumuskan, maka Tuhan hadirkan kita untuk membuktikan bahwa yang di dalam kita ini itu lebih besar dari apa yang kita lihat di luar kita. Tuhan akan menunjukkan suatu terang Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita dimampukan. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia yang tidak memasti, sebab keadaan bisa saja berubah, ya, apa saja mudah terjadi. Apakah itu bencana alam secara fisika, kita melihat keadaan di dunia ini ya bisa berubah, bisa terjadi. Dan banyak hal juga yang menjadi suatu boncengan dari pekerjaan kuasa kegelapan. Disinilah posisi kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita ada karena Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang sudah menguduskan kita, Tuhan yang sudah membenarkan. 1 Korintus pasal 1 ayat 30, di situ ada berkata bahwa keberadaan kita ini dibenarkan hanya oleh karena Kristus. Kita dikuduskan hanya oleh karena Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi hidup kita yang sia-sia yang ada di dunia karena pengaruh kekuatan kuasa kegelapan, tapi karena karya terbesar yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu dengan pemberitaan Injil kabar kesukaan, Injil kabar keselamatan. Itulah satu penebusan. Dia menguduskan dan membenarkan kita. Roma 5 ayat 18 ada menyatakan bahwa karena satu orang yang berdosa, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Karena satu manusia Adam yang berbuat pelanggaran, maka semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi mari kita selalu menjaga hal yang positif yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bahwa hidup kita ini benar-benar sudah ditebus. Ada penebusan oleh darah Kristus Yesus, ada kebenaran yang Tuhan lakukan, sehingga secara hikmat Allah kita menjadi orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun demikian kita toh masih ada di dunia ini, Bapak. Hal yang selalu kita ingat, walaupun sebagai orang yang percaya kepada Kristus, telah menerima Kristus, tapi kita masih ada di dunia ini. Sehingga pada awal kata-kata saya coba mengingatkan bahwa ada pengaruh yang begitu kuat karena pandangan mata kita, karena telinga kita yang mendengar. Ini semua punya satu pengaruh yang sangat kuat. Tetapi di dalam kita ini, yang selalu kita ingat sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kita sudah dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kembali pada nas kita, Galatia 5 tadi, ayat 4 dan 5. Ini nasihat firman Tuhan yang untuk mengingatkan kita. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari atau oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar
kasih karunia. Ayat 5-nya, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat ini mau memberikan satu warning bagi tiap anak-anak tebusan Tuhan, supaya kita selalu ingat bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi ada hal yang tadi saya coba ingatkan lagi. Kita berada di dunia di mana pengalaman-pengalaman masa yang lalu itu masih sangat kuat, seringkali mempengaruhi. Ayat yang di ayat 4 mau mengatakan bahwa kita jangan kembali kepada hidup yang lama. Taurat itu bicara tentang perjanjian lama. Taurat itu bicara tentang masa yang lalu. Secara religius yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, itu semua adalah hal yang lama, bukan dalam perjanjian baru. Nah, banyak orang bisa terjebak dengan hal-hal ini sehingga bisa kembali kepada pola yang lama, kepada kehidupan yang lama. Bangsa Israel, satu contoh yang sangat kuat. Kita baca dulu 1 Korintus 10 ayat 6. Mereka menjadi satu tolak ukur agar kita orang perjanjian baru hidup dalam zaman kasih karunia tidak mengikuti. Semuanya ini 1 Korintus 10 ayat 6 telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bani Israel ini mereka dalam perjalanan, tapi mereka masih saja suka ingat yang lama. Buktinya ada dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11, saya akan baca pada ayat 4. Bilangan pasal 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? 1 Korintus 10 ayat 6 tadi, buktinya itu ada dalam Bilangan pasal 11. Ada kelompok-kelompok orang-orang yang hidupnya belum bertobat. Kalau istilah sekarang, belum lahir baru. Dan orang-orang Israel itu pun dalam perjalanan, mereka sepertinya ingin kembali ke Mesir. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang daging. Hal-hal yang daging ini punya hubungan dengan hawa nafsu, punya hubungan dengan dosa, dengan kesalahan. Itu adalah hidup yang lama, pola yang lama. Paulus dalam tulisan Galatia di sini mau mengingatkan bahwa kalau kita terperangkap, terjerumus karena permainan iblis di dunia ini, lalu kita mulai dengan hidup yang lama lagi, maka ayat 4 dari Galatia 5 itu berkata, kita terlepas dari Kristus. Kalau kehidupan ini hanya dengan cara yang lama, cara Taurat, maka akan terlepas. Dunia ini sangat dekat dengan kehidupan kita keseharian. Tidak terlalu sulit untuk melakukan yang perkara-perkara dunia. Karena itu setiap detik, setiap waktu, hal yang dunia ini terus mencoba untuk menjebak. Kalau perlu, yang menamakan diri sebagai hamba-hamba Tuhan, itu pun akan dijerat. Dan juga tidak sedikit yang namanya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, supaya terjerumus. Salah satu bagian permainan iblis yang paling keras adalah untuk mengembalikan orang-orang yang sudah lahir baru dalam Kristus kepada hidup yang lama. Mau bicara, saya tidak mengkritik gereja-gereja dalam ibadah dengan cara tari-tarian. Saya tidak mengkritik, ya. Memang itu ada dalam Alkitab, tapi itu perjanjian lama. Mazmur 149 itu bicara itu perjanjian lama. Mazmur 150, dua pasal ini berbicara memuji Tuhan dengan menari, dengan tari-tarian. Ya, itu Taurat, itu yang lama. Itu yang lama. Tapi sesungguhnya tidak ada aturan dalam perjanjian baru satu ibadah gereja
dengan tari-tarian. Nanti mau jadi apa ini? Gereja, pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan ini juga pola yang lama, yang secara perjanjian baru tidak ada tulisan firman. Kalaupun dalam penyembahan roh ada seseorang yang Tuhan pakai dalam tarian dia menyanyi, itu tanpa diajak, itu spontanitas terjadi. Tapi kalau tarian yang saya lihat di gereja-gereja sedang terjadi sekarang ini, semua dilatih, semua diajarkan. Tapi kalau yang roh bekerja, itu spontan. Yefta punya anak perempuan satu-satunya. Ketika dia lihat ayahnya pulang dengan tanda kemenangan, dia langsung keluar. Ini spontan, bukan diajarkan. Ini spontanitas terjadi. Jadi ibadah dalam roh, yaitu ibadah model sekarang ini, kalau terjadi penyembahan dalam tari-tarian, karena roh Allah yang bekerja, itu bukan diajarkan, tidak pernah dilatih, tapi itu roh Allah sendiri yang bekerja. Jadi maaf buat rekan-rekan gereja, rekan hamba Tuhan, saya tidak masuk mengkritik. Tapi Galatia pasal 5 ayat 4 ini mau mengatakan kita jangan kembali kepada hidup yang lama. Di dunia ini ada pengaruh-pengaruh yang menghalalkan segala cara. Gereja bisa disusupin, dimasukin oleh dunia. Cara-cara dunia, praktek dunia dimasukkan dalam tata liturgi ibadah tanpa disadari. Saya mau ajak ibu bapak perhatikan dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-6. Dalam jemaat Efesus, Wahyu pasal 2 ayat 6, ditegur jemaat ini. Ya, ditegur jemaat ini demikian. Wahyu 2 ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Tuhan memuji jemaat di Efesus, di Turki. Tuhan memuji mereka. Kenapa? Sebab mereka tidak suka dengan pengajaran Nikolaus. Pengajaran Nikolaus ini pengajaran yang menghalalkan apa saja. Gereja juga bisa menghalalkan, ini pengajaran Nikolaus. Dia bisa masuk dalam gereja. Akhirnya perzinahan, hidup-hidup yang dalam dosa, hidup-hidup yang lama, ini bisa saja terjadi. Seperti tadi bayangan dalam Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang Israel mau daging. Ini menunjukkan mereka tidak hidup dalam roh, tapi mau hidup dalam kedagingan. Kenapa gereja tanpa sadar membiarkan cara-cara Nikolaus ini? Masih dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke 15 barangkali. Iya betul, ayat 15. Demikian juga ada padamu, Wahyu 2 ayat 15, orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ini jemaat Pergamus yang juga ada di Turki. Dalam pendirian jemaat Pergamus, karena dia berada di tempat tahtanya iblis, mau bicara para pendengar, Tuhan tolong, saya sudah pernah ke sana. Jadi saya bisa rasakan aura seperti apa pengaruh kekuatan iblis di daerah Pergamus. Saya sudah naik ke tempat yang tinggi di Pergamus yang disebut sebagai tahtanya iblis, dan saya rasakan auranya sangat kuat. Gereja Pergamus atau jemaat Pergamus di sana, mereka mengizinkan ajaran Nikolaus dari Wahyu 2 ayat 15, dan Tuhan benci dengan yang menghalalkan, dengan mengizinkan segala cara. Kiranya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan pun, sekalipun kita masih ada di dunia ini, sementara mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar bagaimana permainan roh-roh jahat yang coba menjerumuskan kita, sehingga kita bisa terlepas. Tadi kata Galatia pasal 5 ayatnya yang keempat. Lalu ayat yang kelima dari Galatia pasal 5 tadi, bagaimana firman Tuhan berkata kepada tiap-tiap kita, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, yang Allah sudah kerjakan melalui Kristus Yesus, adalah satu penebusan sehingga kita dilahirkan sebagai orang-orang miliknya Tuhan. Dan sebagai orang-orang miliknya Tuhan, biarlah kita mau lebih ketat menjaga kerohanian kita, menjaga iman kita melalui perbanyaklah berdoa.
Banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah buat satu persekutuan dengan Tuhan. Ya, walaupun kita ada di dunia ini di mana semua gejolak yang coba menjebak, menjerumuskan, tapi kita selalu mendekatkan diri, berdoa kepada Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, selalu juga minta kepenuhan Roh Kudus, supaya dengan apa yang kita kerjakan semuanya ini, kebenaran ini akan terjadi dalam hidup kita. Kendati pun dunia dengan segala caranya mau mencoba, tapi saya percaya, saya yakin bahwa tiap-tiap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan terpedaya dengan bisikan-bisikan tipu daya roh jahat, supaya keluarga kita, rumah tangga kita, anggota keluarga kita, sanak saudara kita, kehidupan kita ini tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan tanda kemenangan dengan kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Sungguh indah, kemana aku dapat pergi.
hati kami, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Setelah kami menyadari keadaan kami, Engkau telah mengangkat kami dari lembah dosa. Engkau telah merampas kami, selamatkan kami dari genggaman roh-roh jahat, kuasa kegelapan iblis. Kami merasa hidup ini hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiap-tiap kami sudah membaca, sudah merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus terus membawa kami, terus membimbing kami, terus mengajari kami, terus menolong kami, supaya kami tidak tertipu dengan keadaan permainan pengaruh-pengaruh kegelapan iblis di dunia ini. Kami boleh lahir sebagai anak-anak dalam kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Terima kasih, aku berdoa buat tiap pribadi, keluarga, jemaat Tuhan. Biar saat kami memuji, mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus memateraikan kehidupan ini. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Hanya Roh-Mu ya Tuhan yang memampukan kami. Hanya Roh-Mu ya Tuhan yang mampu melepaskan kami. Kendatipun kami masih hidup di dunia ini, Roh-Mu ada menolong kami. Aku berdoa kalau ada yang sakit, kalau ada yang lemah, kalau ada yang risau, yang galau hidup ini, kalau ada doa-doa pergumulan, ada masalah-masalah hidup, aku bawa semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup menjawab, dalam nama Tuhan Yesus sanggup menolong dan menyembuhkan, bahkan melepaskan semua ikatan-ikatan. Bapa, kami berdoa dalam situasi saat ini COVID-19. Tuhan, kami tidak berhenti panggil nama-Mu, karena Engkau yang pegang kendali di atas dunia ini. Kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sampai kami percaya pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun usaha pemerintah yang dilakukan, Tuhan memberkati, mulai dari Bapak Presiden kami. Tuhan memberkati semua kebijakan yang diambil. Kami percaya berkat Tuhan memberkati bangsa ini. Ekonomi dipulihkan, sehingga kehidupan, usaha, pekerjaan, hasil tangan, dagangan, penghasilan, pendapatan akan meningkat. Kami percaya sebagai anak-anak tebusan Tuhan, Tuhan yang memelihara kami. Sebab itu Bapak, kami percaya buat berkat-Mu. Dari rumah ini kami berdoa, dan kami percaya dari sini juga berkat Allah dicurahkan. Janji-janji perlindungan, pertolongan, janji kuasa Allah, bahkan apa yang dikerjakan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang coba mengganggu, ada orang-orang yang tidak senang melihat kehidupan anak-anak Tuhan, kami percaya firman-Mu ya Tuhan, Roh Engkau ada membentengi rumah di mana anak-anak-Mu berada. Engkau melindungi semua berkat-berkat yang ada. Apa yang menjadi milik dilindungi, diberkati Tuhan. Dan Engkau yang ada membela rumah, keluarga, rumah tangga diberkati. Kehidupan rumah-rumah kami, keluarga kami, jemaat Tuhan, Engkau diberkati. Dan itulah janji Tuhan. Nah, Allah ada membela-Mu. Engkau dibedakan dari orang-orang dunia, orang-orang fasik. Engkau adalah milik Allah, biji baganya Allah. Syukur Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu. Ini penuh dengan sukacita, karena Tuhan yang selalu mengajari kami. Mari Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biar kami bawa hidup kami tersungkur memuji Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh besar. Hadapanlah hatimu pada Bapa di surga. Pandanglah kepada Dia, karena adalah kehendak Bapa supaya engkau hidup dalam berkelimpahan. Sebab terimalah anugerah, sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus dalam pernyataan kasih Allah Bapa serta Roh penghibur, Roh penolong, Roh penuntun ada menyertaimu mulai sekarang ini sampai hari pengangkatan gerejanya Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.